Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas 7D PGSD. NIM saya 105401112818. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Upaya Guru Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Kelas 2 SD Negeri Limbung Putri. Adapun bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan berasal dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok. Dalam usaha pendewasaan, manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Pendidikan adalah suatu bentuk investasi jangka panjang yang penting bagi seorang manusia. Pendidikan yang berasal akan menciptakan manusia yang pantas dan berkelayakan di masyarakat serta tidak menyusahkan orang lain. Guru memiliki pengaruh yang luar biasa bagi arah pengembangan pendidikan di Indonesia. Pergeseran pemahaman terhadap guru dari mengajar menjadi pendidik sudah menjadi keputusan hukum di Indonesia yang telah disahkan, baik aturan tentang guru dan dosen. Hukum memberikan penjelasan guru sebagai pendidik profesional ketimbang sebagai orang yang pekerjaannya mengajar dengan kemampuan tenaga profesional. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki motivasi untuk belajar. Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peningkatan mengandung arti menaikkan dalam artian bahwa segala sesuatu usaha untuk mengangkat sesuatu hal dari yang semula memiliki posisi yang rendah menuju kepada posisi yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Moiliono, seperti yang dikutip Sawiwati, peningkatan adalah sebuah cara atau usaha untuk mendapatkan kembali keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Menurut ADS, peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal dan aktivitas. Tanpa ada yang menyuruh, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu, hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan materi yang diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri, baik individu maupun berkelompok. Minat belajar siswa merupakan keberhasilan proses kegiatan belajar dan pembelajaran. Selain dipengaruhi oleh faktor guru, juga dipengaruhi oleh faktor siswa itu sendiri. Tingkah laku siswa seketika mengikuti proses pembelajaran dapat mengidentifikasi akan ketertarikan siswa tersebut terhadap pembelajaran itu atau sebaliknya, ia merasa tidak tertarik dengan pembelajaran tersebut. Adapun bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya peningkatan pada minat belajar siswa di SD kelas 2 Negeri Limbung Putri. Bagian C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya guru meningkatkan minat belajar siswa di kelas 2 SD Negeri Limbung Putri. Bab 2, kajian pustaka. Adapun bagian A, teori pendukung. 1. Pengertian upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai satuan atau tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Kata upaya diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud,
atau memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Yang kedua, motivasi belajar. Menurut Koeswara dalam Dimyati dan Mudijiono, motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, atau menyalurkan dan mengarahkan sikap perilaku individu belajar. Adapun motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Adapun motivasi belajar adalah sebuah daya yang menggerakkan, memelihara dan mengarahkan perilaku menuju satu tujuan. Motivasi belajar menggambarkan kecenderungan murid untuk mencari kegiatan akademis yang bermakna dan setimpal, serta berusaha mendapatkan manfaat belajar yang diminati dari kegiatan tersebut. Adapun poin ketiga, bentuk-bentuk motivasi dalam meningkatkan motivasi belajar di sekolah. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi belajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama, memberi angka. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Tetapi ada juga bahkan banyak siswa bekerja atau belajar hanya ingin mengejar pokoknya, naik kelas saja. Ini menunjukkan motivasi yang dimilikinya kurang berbobot bila dibandingkan dengan siswa-siswa yang menginginkan angka baik. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. Karena hadiah untuk satu pekerjaan mungkin tidak akan tertarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, hadiah yang diberikan untuk gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi siswa yang tidak memiliki bakat menggambar. Adapun yang ketiga, pujian. Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Yang keempat yaitu peran guru dalam memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi peserta didik yang kurang berprestasi bahkan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang. Tetapi karena tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengarahkan segala kemampuannya. Peran, kemauan, dan motivasi dalam belajar sangat penting di dalam memulai dengan memelihara usaha siswa. Motivasi memandu atau mengambil keputusan dan kemauan menopang kehendak untuk menyelami suatu tugas sedemikian sehingga tujuan dapat dicapai. Di dalam belajar, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Adapun poin kelima, pengaruh media grafik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran di kelas dapat menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif, variatif, dan lebih kreatif, karena ada sebuah alat yang menghantarkan materi kepada siswa agar lebih menarik, sehingga media pembelajaran tersebut dapat disebut sebagai salah satu faktor yang dapat menciptakan motivasi belajar pada siswa. Sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang memiliki guru
untuk mencapai tujuan kurikulum. Sehingga jika digabungkan, media pembelajaran akan berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun media pembelajaran memiliki 3 jenis, yaitu media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual. Bagian B, kerangka pikir. Penelitian ini berjudul Upaya Guru Meningkatkan Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran pada kelas 2 SD Negeri Limbung Putri. Pada kondisi pembelajaran yang ada di kelas 2 SD Negeri Limbung Putri, di mana di sekolah guru lebih menggunakan media ceramah, di mana siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Guru seharusnya lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, agar siswa lebih tertarik untuk belajar di sekolah. Contohnya, menggunakan media gambar yang bisa menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Adapun bagian C, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diteliti dan masih dinuktikan kebenarannya. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Dengan upaya meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 2 SD Negeri Limbung Putri, Jalan Cadika, tahun pembelajaran 2021. Adapun bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian memutuskan menggunakan metode ini dikarenakan PTK dilaksanakan dalam kelas ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Adapun pengertian penelitian tindakan kelas menurut Kunandar adalah penelitian tindakan kelas adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisa untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun bagian B, lokasi dan subjek penelitian. Waktu penelitian dibutuhkan pada peneliti ini kurang lebih selama 1 minggu. Lokasi penelitian ini berada di Sekolah SD Negeri Limbung Putri yang berada di Jalan Cadika, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 2 SD Negeri Limbung Putri tahun pembelajaran 2021 yang siswanya berjumlah 23 orang terdiri dari 12 perempuan dan 11 laki-laki. Adapun bagian C, instrumen penelitian. Yang pertama, lembar observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi. Misalnya, checklist tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua, soal teks. Teks adalah instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Adapun bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan menggunakan kuesioner angket guna membantu responden di SD Negeri Limbung Putri, Jalan Cadika, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng. Bagian E, teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan dalam pembelajaran ini adalah melalui data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui tes hasil belajar, yang dimana analisis kualitatif diperoleh melalui tes hasil belajar, yang dimana analisis kualitatif adalah suatu proses pemecahan masalah dengan cara membahas permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan mendasarkan pada landasan teori tersebut. Adapun F, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam pembelajaran adalah adanya sedikit peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di Sekolah SD Negeri Limbung Putri, Jalan Cadika,
dilimbung dengan tercapainya ketuntasan KKM, mata pembelajaran bahasa Indonesia. Ya baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.